Oke, baik. Jelas nggak suaranya? Jelas, Ibu. Oke. Ya, tadi kalau pakai Google Meet itu apa namanya? Mikrofon saya nggak bisa karena size-nya terlalu besar katanya. Mungkin karena pesertanya banyak atau bagaimana gitu. Oke lah, baik, kita mudah-mudahan lancar ya dengan Zoom. Kita langsung mulai saja sambil menunggu teman-temannya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan materi eksipien ya, perkuliahan eksipien untuk semester ini, karena ternyata kita harus segera menyelesaikan perkuliahan dan kemudian segera harus melakukan UAS karena nilai sudah ditunggu di akhir bulan ini sekitar tanggal 23-25 bulan ini. Dan mudah-mudahan sebenarnya sih harusnya targetnya masih ada 3 materi tapi mungkin nggak terkejar. Jadi saya mungkin hanya memberikan 2 materi lagi untuk hari ini. Yang pertama adalah kita akan melihat sekilas tentang eksipien sediaan vaksin. Dan nanti yang kedua akan ada eksipien protein drug, obat-obat yang dibuat dari protein. Oke, baik. Masalahnya ini karena saya host, jadi saya harus ini juga melihat ini teman-temannya baru mulai masuk, harus terima juga nih admit all yang masuk. Oke. Mungkin bisa dipindah saja Bu hostnya ke PJ. Itu gimana? Saya nggak tahu juga lagi kalau disuruh pindahkan host ya. Ya udahlah kita mulai aja ya. Ya eksipien sediaan vaksin ya. Saudara tentu sudah tahu ya apa itu vaksin. Kemudian, cuman mungkin saya nggak tahu kalau di mata kuliah apa ini yang kita belajar tentang vaksin. Mungkin di teknologi farmasetika mungkin ada sekilas tentang vaksin ya. Kemudian di teknologi apa nih yang lebih membahas tentang vaksin? Mungkin di teknologi sediaan steril. Tapi pada prakteknya kita nggak pernah ya melakukan penyiapan sediaan vaksin. Mungkin juga secara detail di teknologi farmasi steril mungkin juga tidak dibahas lebih detail bagaimana tentang bagaimana formulasi vaksin, kemudian bagaimana eksipien, apa saja eksipien yang diperlukan dalam pembuatan formula vaksin. Nah, di sini di mata kuliah ini kita akan belajar tentang vaksin. Nah, ini juga tentu saja kita belajar secara umum. Jadi tidak karena setiap sediaan itu tentu mempunyai spesifikasi masing-masing, tentu mempunyai kebutuhan untuk penambahan bahan-bahan tertentu yang diperlukan khusus untuk vaksin-vaksin tersebut atau yang tertentu itu. Namun di sini tentu yang kita bahas di sini adalah yang secara umum diperlukan di dalam pembuatan vaksin ya, secara mendasar apa yang diperlukan. Nah, balik lagi selalu saya tekankan bahwa setiap kali pembuatan sediaan itu atau pengembangan suatu formula itu tentu balik lagi kebutuhannya adalah pertama kali itu dilakukan atau dipelajari di saat kita melakukan preformulasi.
Ya, selalu semua sediaan, semua bentuk sediaan, semua obat itu berawal dari situ. Kemudian kita pelajari spesifikasi dari apa yang kita mau buat, zat aktif apa yang akan kita gunakan, untuk implementasi apa, untuk indikasi apa yang akan kita buat. Nah, nanti di situ baru berangkat dari situ kita belajar spesifikasinya, bagaimana kestabilan obat itu sendiri, bagaimana kestabilan sediaan itu secara umum. Nah, nanti di situ baru kita menentukan bagaimana zat tambahan apa, metode yang pembuatannya seperti apa, nanti ditentukan dari situ. Tetapi ada patokan-patokan umum yang bisa kita ambil. Nah, seperti dalam pembuatan vaksin ini nanti, secara umum vaksin itu dibuat seperti apa sih gitu. Vaksin itu membutuhkan eksipien apa aja sih? Nah, nanti kita akan lihat di materi kita kali ini. Nah, vaksin tersedia di pasar itu mengandung berbagai tipe, ya. Ada dia sebagai antigen, ada adjuvan, ada aditif. Nah, pada dasarnya vaksin-vaksin ini kan mengandung virus hidup ataupun mati, ya, ataupun protein virus yang dimurnikan, ataupun toksin bakteri yang tidak aktif, ataupun dia juga bisa berbentuk polisakarida atau protein rekombinan subunit yang dimurnikan. Nah, itu berbagai bentuk vaksin. Perbedaan sifat natural dari antigen ini memerlukan eksipien yang sesuai. Nah, itu tadi setiap vaksin itu atau setiap sediaan obat itu dia mempunyai sifat-sifat atau spesifikasi khusus yang secara nature, secara natural ada pada dirinya. Dan dari situ nanti baru kita mempelajari dan mengkaji apa sih eksipien yang diperlukan. Ya. Nah, perbedaan sifat natural ini yang memerlukan eksipien apa yang sesuai. Untuk tentu saja untuk apa? Pertama untuk kestabilannya, ya, sehingga dia bisa digunakan sesuai dengan fungsinya, apa yang kita inginkan, sehingga yaitu yang disebut dengan memberikan efektivitas dalam jangka hayat yang diinginkan, ya. Jangka hayat itu maksudnya dalam berapa lama produk ini bisa bertahan dalam penyimpanan, ya, sampai berapa lama masih bisa memberikan efek yang diinginkan. Nah, ini yang komponen umum dalam vaksin, ya. Itu tadi, ya. Vaksin itu terdiri dari dia bisa berbentuk virus hidup atau mati, dia bisa merupakan protein virus, ya. Dia bisa merupakan toksin bakteri yang tidak aktif, bisa berbentuk polisakarida ataupun protein rekombinan. Jadi artinya antigen-antigen ini atau yang macam-macam antigen ini, yang tadi virus hidup atau protein virus, itulah yang menjadi zat aktif dalam sediaan ini, ya. Itulah yang akan memberikan efek yang kita perlukan atau efek yang kita inginkan. Nah, adapun zat tambahan yang diperlukan dalam formulasinya, ada yang dinamakan adjuvan, ada yang disebut dengan zat penstabil, ada yang mungkin memerlukan pengawet, ya. Ada lagi mungkin produk, kemudian pengemulsi, penambah rasa. Mari kita lihat. Pertama, tentunya juga selain kita harus tahu tentang spesifikasi si bahan pelajari, ya, kita juga perlu tahu tentang bagaimana sih tahapan membuat vaksin, ya. Nah, ini vaksin ini kan tidak seperti kita membuat tablet seperti itu, karena bahan-bahannya itu misalnya dari serbuk,
ya dari ekstrak atau dari apa. Nah, ini kan tadi seperti yang kita lihat tuh, virus antigen ini yang buat vaksin ini bisa berbentuk virus hidup, bisa diambil dari protein virus, bisa berbentuk bakteri ya. Nah, ini bagaimana memperlakukan sumber dari vaksin ini? Yang pertama adalah memproduksi antigennya. Kemudian memproduksi antigennya itu kayak pembenihan seperti itu. Kemudian setelah dibenihkan kan ditumbuhkan atau ya. Nah, itu kemudian kita bagaimana mengambilnya, mengisolasinya, memisahkannya dari wadahnya, dari medianya seperti itu. Kemudian baru kemudian dilakukan formulasi membuat vaksin. Tentunya dengan penambahan eksipien-eksipien yang dibutuhkan, nah, seperti ajuvan, stabilisator, pengawet dan lain-lain ya. Dan lain-lain itu yaitu tadi bergantung kebutuhan apa yang membuat si antigen ini bisa lebih stabil, nanti bisa memberikan efek yang lebih bagus dan lain sebagainya. Nah, vaksin itu diisolasi dengan cara mengabsorpsi antigen pada gel aluminium atau dengan mengendapkan antigen dalam larutan aluminium. Nanti ini masih secara umum. Nanti kita akan secara spesifik lagi pembagian dari eksipien. Nah, vaksin itu yang pertama tadi setelah dibenihkan kita perlu diisolasi. Ya, dengan cara mengabsorpsi si antigennya itu dengan menggunakan gel aluminium ataupun dengan pengendapan dengan menggunakan larutan aluminium. Intinya nih aluminium ini berfungsi di sini nanti mengikat si antigen, mengisolasinya, kemudian sehingga kita bisa pisahkan dari medianya dan lain sebagainya. Nah, garam aluminium yang digunakan biasanya dalam rentang dosis 0,2 sampai 1 mg per dos, tergantung pada dosis vaksin atau dosis tertinggi pada permukaan antigen. Ya, nah itu ya itu sekali lagi ini kan secara umum ya. Nanti tentu saja bagaimana dosisnya itu nanti harus dipelajari kembali gitu. Apakah dosis yang diperlukan untuk mengisolasi si vaksin ini cukup sekian. Nah, itu kan harus dipelajari. Ini secara umum saja. Jadi rentang dosisnya itu biasanya digunakan 0,2 sampai 1 mg per dos. Nah, ini kita akan masuk melihat ajuvan yang dibutuhkan. Yang pertama tadi adalah aluminium. Nah, fungsi aluminium itu tadi ditambahkan untuk meningkatkan respon imun terhadap antigen jika dikombinasi dengan vaksin. Ini ajuvan ya. Tadi itu pengisolasi. Ya, pengisolasi digunakan aluminium, kemudian sebagai ajuvannya bisa digunakan aluminium juga, di mana aluminium ini untuk meningkatkan berfungsi selain tadi sebagai pengisolasi, dia juga bisa meningkatkan respon imun terhadap antigen. Kemudian yang paling menggunakan adalah garam aluminium. Kemudian garam aluminium yang digunakan diantaranya bisa aluminium hidroksida, aluminium fosfat, dan potasium aluminium sulfat. Oke, ini terima dulu yang mau masuk. Oke. Nah, ajuvan dalam vaksin ini adalah semua bahan yang dapat meningkatkan respon seluler dan respon humoral melawan suatu antigen. Ini yang fungsi ajuvan ya dalam vaksin. Contoh vaksin yang menggunakan garam aluminium sebagai ajuvan, yaitu ada Infanrix Hexa, Prevenar 13, Bexsero, Repevax, Infanrix IPV, Gardasil, Revazix ya. Saudara nanti
Cobalah dicari-cari ini juga ya, dibaca lagi, di searching lagi, mungkin bisa dicari di Google ya. Apa itu Infanrix, Prevenar 13, ini nama-nama brand sih, nama-nama paten dari vaksin. Ini yang contoh-contoh produk di pasaran yang menggunakan aluminium, berbagai macam bentuk aluminium dalam sebagai ajuvan di dalam vaksin tersebut. Ya, ini ada beberapa contohnya. Aluminium hidroksida digunakan di dalam vaksin DTaP, Hep B, Hep A ya, aluminium fosfat. Kemudian ada yang menggunakan aluminium sulfat ya. Ada yang menggunakan MF59. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan tentang ajuvan aluminium dan berbagai bentuk garamnya ya, yang sering digunakan dalam sediaan vaksin. Sekarang apa yang dimaksud dengan ajuvan MF57 atau kita kenal dengan squalene oil. Ini digunakan dalam vaksin flu, yaitu vaksin flu yang terdaftar di UK. MF59 ditambahkan ke dalam vaksin untuk membuatnya lebih efektif. Juga dapat membantu menguatkan dan memperpanjang respon imun. Tapi tentu saja dia ada side effect juga ya. Nah, MF59 komposisi utamanya adalah squalene oil. Itu minyak yang terbentuk secara alami dalam tubuh manusia, hewan maupun tumbuhan. MF59 juga mengandung sejumlah kecil atau sekitar 1 mg atau kurang dari bahan-bahan seperti polisorbat 80 ya. Kemudian sorbitan triolat, kemudian citric acid. Nah, bahan-bahan ya saudara tahu kan kalau polisorbat itu adalah pengemulsi. Jadi di situ dia berfungsi ya mengemulsikan ya. Dalam kalau dalam sediaan makanan kan kalau polisorbat digunakan sebagai pengemulsi. Kemudian stabilisator. Tadi ada ajuvan. Ajuvan yang sering digunakan adalah aluminium dan berbagai bentuk garamnya ya. Kemudian MF57 atau nama lainnya squalene oil. Ya. Kemudian yang kedua ada yang digunakan sebagai eksipien yang digunakan sebagai stabilisator. Ya, stabilisator di sini adalah bahan yang digunakan di dalam vaksin untuk ya seperti katanya stabilisator berarti dia menstabilisasi ya, memberikan kestabilan kepada sediaan vaksin. Bisa bentuknya buffer ataupun mencegah terjadinya kontak atau reaksi dengan gelas maupun bahan agregat lainnya. Nah, zat tambahan yang sering digunakan sebagai stabilisator dalam vaksin itu bisa digolongkan ke dalam tiga kelas. Ya, dia golongan gula, sugar, ya. Di antaranya contohnya misalnya laktosa dan sukrosa. Kemudian golongan kedua ada amino asid, ya. Contohnya glutamic acid, glisin dan histidin. Kemudian stabilisator yang lain bisa merupakan protein, ya. Jadi bentuknya bisa, contohnya bisa apa? Gelatin ataupun albumin. Suara saya masih kedengaran? Masih, Bu. Oke. Lanjut, stabilizer ya, tadi kalau dari golongan protein misalnya ada gelatin ya. Gelatin kalau digunakan dalam vaksin hidup itu sebagai stabilisator untuk melindungi virus hidup dari pengaruh temperatur ya.
Kemudian cuman biasanya lebih banyak berasal dari babi, meskipun sekarang ini kita sudah banyak ya negara-negara Islam seperti Malaysia, Indonesia juga sudah mulai banyak memproduksi gelatin ya, ini untuk menggantikan produk-produk gelatin dari luar yang pada umumnya mereka buat dari produk-produk babi ya. Sekarang banyak sih yang udah dikembangkan gelatin dari ikan, dari kaki ayam dan lain sebagainya. Contoh vaksin yang menggunakan gelatin dari babi, namun masih ada produk-produk vaksin, makanya banyak sekali terjadi kontroversi tentang vaksin ini. Itu salah satunya karena ya bagi umat Islam ya takut dengan adanya campuran dari babi. Nah ini misalnya vaksin influenza, nasal flu vaksin, MMR Vax Pro, Prioric vaksin MMR yang tidak menggunakan gelatin. Kemudian Zostavax, Varivac untuk chickenpox, ya. Varilrix vaksin chickenpox yang tidak, kalau yang tidak menggunakan, ini maksudnya saya kasih contoh yang tidak menggunakan. Maksudnya kalau ada pilihan vaksin chickenpox yang tidak menggunakan gelatin itu bisa menjadi pilihan kalau misalnya menghindari bahan-bahan yang tidak halal. Nah, kalau Varivax itu dia menggunakan Zostavax, kemudian Prioric, sementara yang vaksin MMR yang lain yang tidak menggunakan Prioric itu merupakan vaksin MMR yang tidak menggunakan gelatin, maksud saya seperti itu. Stabilizer yang lain atau stabilisator, ya tadi ada gelatin, bisa juga berbentuk albumin, ya. Berarti ini tadi yang dari kelas yang ketiga ya, yang stabilisator yang merupakan kelas ketiga yang dari protein. Ada gelatin, ada albumin. Nah, albumin itu bisa berasal dari human serum albumin, ya. Albumin serum human serum albumin ada protein yang didapat dari manusia, dari darah manusia. Digunakan dalam jumlah kecil sebagai stabilisator dalam vaksin chickenpox, ya, dalam Varilrix, ya, ini nama brand vaksin chickenpox. Human serum berasal dari darah donor yang di-screening dan melewati proses manufacturing untuk menghilangkan bahan-bahan yang berbahaya. Jadi tadi human serum ini diambil dari darah donor, darah manusia yang mendonorkan darahnya, kemudian diambillah si human serumnya ini, ya, setelah melewati proses manufacturing. Dan setelah dimurnikan didapatlah produk human serum albumin. Nah, salah satu fungsinya di dalam pembuatan vaksin ini adalah sebagai stabilisator, stabilizer. Nah, human serum tadi ada human serum albumin, ada human serum rekombinan namanya. Albumin rekombinan tidak mengandung produk manusia atau hewan, ya, tapi diproduksi oleh sel, ya, bisa diproduksi dari sel ragi yang memiliki gen untuk albumin manusia yang dimasukkan ke dalamnya. Maksudnya diragi dari ditumbuhkan dengan menggunakan sel ragi dari albumin manusia juga, tetapi diproduksi ulang, diperbanyak gitu. Sel-sel kemudian mampu menghasilkan dalam jumlah besar albumin serum manusia tanpa perlu mengekstraknya dari darah manusia. Jadi itu maksudnya rekombinan human serum yang akan digunakan sebagai stabilizer di dalam pembuatan vaksin. Stabilizer yang lain ini dari kelas yang pertama, ya kan, yang tadi kan ada 3, kita balik lagi, ada golongan gula, ya, gula, kemudian ada golongan amino asid, ada golongan protein. Yang pertama kita bahas tadi adalah
dari kelas protein ada gelatin dan albumin, ya sudah kita bahas. Kemudian kita masuk kepada contoh stabilizer yang masuk dalam golongan gula. Nah, ini sorbitol diproduksi secara alami dalam tubuh manusia dan juga ditemukan dalam buah dan buah. Biasanya digunakan sebagai pemanis dalam makanan dan minuman. Dalam vaksin sendiri digunakan dalam jumlah kecil sebagai penstabil atau stabilizer. Mungkin ada sekitar 15 mg sorbitol dalam vaksin MMR yang digunakan di Inggris, ya, yang mereknya itu Vaxpro dan Priorix. Nah, itu mereka dalam pembuatan vaksin MMR ini menggunakan sorbitol sebagai stabilizer. Sorbitol juga terdapat dalam vaksin cacar air, Varilrix, ya. Nah, itu tadi beberapa contoh tentang stabilizer. Kemudian kita masuk ke contoh eksipien yang digunakan sebagai preservatif. Ya. Ini apa namanya? Zoom ini dibatasi. Jadi sepertinya udah mau berakhir nih. Jadi kita harus buka lagi ya. Gimana saya nggak paham deh. Assalamualaikum. Bisa dengarkan saya? Iya, bisa, Bu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Begini, apa namanya, saya kan akunnya itu nggak bisa lama. Dia mau potong lagi nih karena udah mau habis 30 menit. Bisa nggak teman-teman yang bikinkan? Bisa, Ibu. Jadi saya join ke sana gitu. Yang Bisa, punya Ibu. premium apa itu namanya, account gitu ya? Bisa, Ibu, nanti saya buatkan. Oke. Saya masuk ke sana. Berarti karena ini akan berakhir. Dia sudah warning tadi. Oke, jadi kita pause sampai di sini ya. Saya tunggu linknya, saya join ke situ, oke? Baik, Bu. Atau kita sambil teruskan aja dulu ya. Ini masih bisa sih kayaknya. Tadi saya kaget aja karena dia sudah warning gitu. Masih kedengeran nggak? Kita lanjut dulu. Sambil siapkan aja. Masih, Bu. Masih 8 menit lagi. Ya. Oke, ini preservatif. Preservatif itu bisa yang digunakan ya, yang digunakan dalam vaksin itu ada fenol 2-fenoksietanol atau etil merkuri tiosalisilat atau tiomerosal ya. Kemudian ini tentang preservatif tiomerosal ya. Tiomersal atau tiomerosal adalah pengawet berbasis merkuri yang digunakan dalam jumlah kecil di beberapa vaksin. Itu sudah digunakan dari tahun sekitar 2005, digunakan dalam vaksin hepatitis B dan beberapa dalam vaksin flu. Ya. Halo, masih kedengeran? Masih. Masih, Bu. Oke. Kemudian tiomersal ini juga hadir dalam vaksin flu babi atau H1N1 yang masa pandemik dulu di tahun 2009 sampai 2010 dan 2010 sampai 2011 di Inggris. Ya, saya nggak tahu nih kalau sekarang pengembangan vaksin apa namanya yang COVID ini seperti apa. Ya kurang lebih ya seperti ini juga pasti dia menggunakan ya polanya sama tadi ya, menggunakan aluminium dan sebagainya. Nah, di Amerika Serikat dan Eropa tiomersal tidak digunakan lagi karena bisa memberikan paparan merkuri terhadap lingkungan. Namun kalau untuk apa yang terdapat dalam vaksin sekarang ini ya tiomersal itu belum dilihat bahayanya, belum kelihatan apakah dia berbahaya atau tidak. Ini beberapa contoh preservatif ya yang digunakan dalam vaksin. Itu tadi ada fenol, itu dalam vaksin Salmonella typhi, pneumococcal polysaccharide dengan jumlahnya sekitar
1,25. Kalau phenoxyethanol digunakan dalam banyak vaksin, ya paling banyak ini, kemudian thimerosal digunakan dalam influenza dan Japanese encephalitis, ya. Jumlahnya atau konsentrasinya bisa dilihat di sini. Kemudian produk-produk lain, yaitu tadi yang dibilang ada beberapa yang produk yang digunakan di dalam vaksin, yaitu maksudnya ada gula, tadi ya, juga sukrosa, ada laktosa, ada mannitol, kemudian gliserol, ada medium 199, kemudian monosodium glutamat juga biasa digunakan, kemudian urea. Nah, ini yang beberapa contoh aditif yang digunakan dalam vaksin di pasaran. Laktosa digunakan dalam vaksin meningongal polisakarid. Kemudian sukrosa, HIP-TT, MMR, sorbitol dalam MMR, humani albumin ada dalam MMR, kemudian gelatin dengan konsentrasinya. Silakan nanti dilihat lagi. Kemudian tadi ada produk, ada stabilizer, ada preservatif. Nah, di vaksin juga mungkin memerlukan aditif seperti emulsifier apabila memang diperlukan pengemulsi. Nah, pengemulsi yang sering digunakan adalah polisorbat 80, ya. Biasa juga digunakan tambahan dalam makanan yang fungsinya sebagai emulsifier. Begitu juga di dalam vaksin, ya, digunakan sebagai emulsifier. Dibandingkan dengan penggunaannya dalam makanan, polisorbat 80 dalam vaksin digunakan dalam jumlah yang sangat kecil. Nah, vaksin juga memerlukan test improvers. Jadi yang untuk meningkatkan rasa, pemberian rasa. Vaksin rotavirus oral, ya, khususnya untuk virus yang diberikan secara oral. Contoh produknya adalah Rotarix, itu mengandung sekitar 1 gram gula atau sukrosa untuk memberikan rasa yang menyenangkan. Kemudian, nah, contoh produk juga yang ada di dalam vaksin itu bisa saja ada antibiotik, ya, mungkin ada tambahan antibiotik, ada yang menggunakan ovalbumin atau egg protein, ada juga menggunakan yeast protein, ada yang menggunakan formaldehid atau glutaraldehid, kemudian acidity regulator, ya, pengatur keasaman. Nah, antibiotik, kenapa sih antibiotik ditambahkan dalam vaksin? Antibiotik ditambahkan ke vaksin untuk mencegah pertumbuhan bakteri dalam vial vaksin selama produksi dan penyimpanan vaksin, ya. Biasanya yang digunakan ada neomycin atau polymyxin B, digunakan dalam pembuatan vaksin seperti vaksin cacar air, vaksin influenza, vaksin DTPA dan measles, mumps, rubella vaksin, MMR vaksin. Gentamicin juga digunakan dalam pembuatan beberapa vaksin influenza. Kemudian eksipien yang lain bisa berupa egg protein, protein dari telur. Berapa virus yang digunakan dalam vaksin ditumbuhkan dalam telur ayam embrionasi, misalnya vaksin influenza atau kultur jaringan embrio ayam yang diadaptasikan. Nah, itu misalnya vaksin campak dan gondong. Jadi itu tadi kan ada proses pembenihan. Nah, mungkin dia menggunakan egg protein, nah, sehingga pada saat dalam formulasinya itu si egg protein ikut gitu. Albumin telur dari telur atau media kultur jaringan sering terbawa ke dalam vaksin influenza khususnya, karena vaksin ini dikulturkan atau ditumbuhkan dalam tadi protein egg telur. Telur ya, telur juga ya. Oke. Formaldehid digunakan untuk menonaktifkan produk bakteri untuk vaksin toksoid.
Kemudian toksin dan virus polio dinonaktifkan dengan formaldehid. Kan tadi balik lagi sesuai dengan kebutuhannya ya nanti. Ini juga membunuh virus dan bakteri yang dapat mencemari vaksin selama produksi dan penyimpanan. Jadi itu yang disebut dengan produk. Kalau preservatif memang fungsinya memang sebagai preservatif gitu. Kalau ini produk, ini formaldehid ini kan produk jadi. Egg protein itu juga adalah produk jadi, antibiotik juga adalah produk jadi, tapi ditambahkan ke dalam vaksin ini mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Nah, seperti ini tadi, kalau si formaldehid ini untuk mencegah tumbuhnya virus dan bakteri. Kemudian garam. Garam yang paling umum digunakan dalam formulasi vaksin adalah natrium klorida, natrium fosfat, natrium suksinat, dan natrium borat. Bagaimana, masih kedengaran? Masih, Ibu. Masih, Bu. Ya. Konsentrasi garam
Oke, Assalamualaikum. Kita lanjut. Nah, ini gimana nih kalau mau sharing presentasi? Ini. Oke. Sebentar. Share. Oke. Oke ya. Baik. Kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar? Terdengar, Ibu. Baik. Kita langsung lanjut. Masih di materi tadi tentang eksipien dalam vaksin. Nah, tadi kan kita sudah ada produk dalam vaksin, misalnya antibiotik, ya, ovalbumin dari protein telur, protein, kemudian ada formaldehid, kemudian acidity regulator. Nah, tadi kita udah ini vaksin antibiotik yang ada dalam vaksin, misalnya ada neomycin, polymyxin B, ada gentamicin. Kemudian fungsinya adalah untuk mencegah pertumbuhan bakteri dalam vial vaksin selama produksi sampai penyimpanan. Kemudian ada juga protein dari telur, misalnya dari telur ayam embrionasi yang biasanya digunakan juga sebagai kultur jaringan. Kemudian ikut masuk terbawa ke dalam vaksin, misalnya dalam vaksin influenza. Kemudian ada juga formaldehid
digunakan biasanya untuk menonaktifkan bakteri dalam vaksin toksoid misalnya, dan virus polio yang dinonaktifkan dengan formaldehid dalam toksin dalam vaksin. Kemudian fungsinya juga adalah membunuh virus dan bakteri yang dapat mencemari vaksin selama produksi dan penyimpanan. Kemudian ada garam. Nah, garam yang paling umum digunakan dalam formulasi vaksin adalah NaCl, natrium fosfat, asam suksinat, dan natrium borat. Konsentrasi garam yang digunakan dalam formulasi didasarkan pada kebutuhan untuk isotonisasi, ya, isotonisitas, atau untuk mengatur pH dan untuk stabilisator lain. Konsentrasi ini juga dipilih tadi kan dalam kebutuhannya untuk menjadikan sediaan tersebut isotonis, ya. Ini tentu saja terkait dengan supaya cairan tersebut mudah diinjeksikan dan mudah masuk dan bercampur dengan cairan fisiologis tubuh. Tentu harus sesuai juga dengan pH-nya, makanya yang digunakan adalah dalam bentuk garam-garam, penambahan garam. Kalau saudara mau lihat daftar produk dan eksipien vaksin, saudara bisa ini ada bisa di Google ya, ini CDC Vaksin Ingredients. Ini ada PDF-nya, nanti saudara bisa download. Kemudian ada excipient table. Kalau saya sudah download ini. Kalau saya klik apa bisa nyambung ke sana ya? Oh, nggak bisa. Ini cuman, nah, excipient table tuh PDF ini juga ada di Google. Vaksin porcine gelatin. Nah, kalau saudara mau tahu vaksin-vaksin apa saja yang menggunakan gelatin dari babi, porcine gelatin. Ya, ini bisa saudara lihat di copy paste aja, ini masukkan ke dalam Google, nanti bisa keluar tabelnya, PDF-nya. Nah, ini vaksin, eksipien dalam vaksin yang biasa digunakan di US. Ya. Dalam vaksin adenovirus ini mengandung apa saja, bisa saudara lihat di sini. Ya, ini eksipiennya. Kemudian vaksin antraks, ada apa aja isinya bisa saudara lihat di sini. BCG, kolera, DT, ya. Ya. Ada saya berikan dalam tabel ini. Ini juga saya dapat dari Google juga, nanti bisa saudara cari sendiri. Vaksin eksipien and media summary dari eksipien yang digunakan di dalam US vaksin. Ya. Ini sekian kalau untuk materi eksipien dari vaksin. Sudah cukup sampai di sini. Kemudian kita akan masuk ke materi yang kedua. Sebentar saya colokin dulu ini, mudah mau mati baterainya. Baik ya, yang untuk vaksin materinya sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Atau kita langsung lanjut dengan materi kedua juga boleh. Nanti silahkan saudara, saya harap si saudara lebih tertarik lagi, lebih ingin tahu lagi, silahkan cari buku ataupun bisa searching sendiri ya, untuk mencari tambahan lagi
tentang vaksin itu seperti apa ya. Mudah-mudahan ini hanya sebagai pengantar saja dan saudara selepas itu mempunyai rasa keingintahuan yang lebih lagi untuk tahu lagi tentang vaksin dan apa-apa saja yang terkandung atau eksipien apa saja sih yang ada di dalam vaksin itu sendiri. Baik, mungkin kita langsung aja ke materi yang kedua. Yang ini saya stop dulu. Kemudian sebentar. Kita akan masuk yang materi yang terakhir tentang eksipien dalam protein drugs. Oke. Protein drug. Oke. Ya. Eksipien dalam sediaan obat-obat protein. Ya. Ya. Yang di sini yang masuk dalam kategori ada yang disebut dengan obat, ya, ada yang disebut dengan sediaan biologi, ya. Nah, obat itu menurut FDC, FDA, ya, yang dimaksud dengan obat itu adalah yang digunakan dalam diagnosis untuk penyembuhan, mitigasi, pengobatan, atau mencegah penyakit pada manusia atau pada hewan, dan dimaksudkan untuk mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh. Nah, sedangkan sediaan biologi didefinisikan berdasarkan kategorinya, yaitu ada yang sebagai virus, ada sebagai serum terapeutik, toksin, antitoksin, vaksin, darah, komponen darah atau turunannya, kemudian produk alergenik atau produk analog berlaku untuk pencegahan dan pengobatan. Nah, kenapa saya memulai dengan definisi dua hal ini, obat dengan sediaan biologi, karena nanti kita akan melihat apakah sediaan protein drug itu masuk dalam golongan sediaan obat ataupun masuk dalam golongan sediaan biologi. Nah, protein itu sendiri apakah dia is it a drug or a biologic? Apakah dia masuk dalam sediaan obat ataupun dalam sediaan biologi? Beberapa protein yang berasal dari sumber alami seperti insulin, ya, human growth hormone, minotropin itu digolongkan sebagai obat. Sedangkan protein sumber alami lainnya seperti bahan-bahan dari darah itu digolongkan dalam sediaan biologi. Nah, protein itu sendiri adalah polipeptida yang terjadi secara alami dan memiliki urutan asam amino dan struktur 3 dimensi. Itu contohnya insulin, ya. Nah, ya itu tadi. Jadi protein itu sendiri bisa saja sih sebenarnya masuk sebagai sediaan obat ataupun dia sebagai sediaan biologi. Kalau dilihat dari definisinya tadi. Nah, itu. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana
pembuatan protein itu sendiri, ya. Nah, protein itu sendiri kan karena apa ya? Dia merupakan yaitu tadi produk yang ada di dalam tubuh sebenarnya. Nah, yang sangat kompleks gitu maksud saya. Jadi dia mempunyai ada masalah-masalah yang dalam penanganannya itu nanti harus betul-betul dipelajari sehingga protein yang kita dapatkan itu yang kita inginkan, yang ingin kita kembangkan itu masih bisa memberikan fungsinya sesuai dengan yang kita inginkan. Karena protein itu sendiri mudah sekali ya rusak dan sebagainya seperti itu. Nah, itu yang perlu kita antisipasi, makanya kita melihat dulu dari sebelum kita melihat bagaimana formulasinya, bagaimana eksipien yang diperlukannya, kita perlu tahu dulu tantangan-tantangan yang perlu kita tahu dalam menangani protein itu. Nah, protein itu sendiri itu sangat mudah dieliminasi oleh sel beta dan sel T. Kemudian mudah mengalami proteolisis secara endo atau eksopeptidase. Kemudian mudah disaring, ya, terutama protein-protein yang kecil mudah disaring. Kemudian bisa menimbulkan reaksi alergi yang tidak diinginkan atau bahkan bisa bersifat toksik. Nah, atau dia mengalami masalah dalam hal kelarutan atau ketidaklarutan sehingga tidak larut ataupun tidak bisa diabsorpsi. Adapun klasifikasi dari protein menurut peran biologisnya, nah protein itu misalnya dia juga adalah enzim, ya, misalnya enzim katalisis hampir semua reaksi kimia, ya. Kemudian dia juga berfungsi sebagai protein transportasi, yaitu misalnya hemoglobin eritrosit. Kemudian protein juga bisa berperan dalam protein sebagai protein kontraktil, ya. Contohnya aktin dan miosin. Kemudian protein struktural, misalnya kolagen, bisa juga berperan sebagai pertahanan, ya. Itu yang kita kenal dengan imunoglobulin dan antibodi. Kemudian protein juga, sebentar ya. Protein juga bisa berfungsi sebagai regulator, ya, misalnya insulin. Bisa juga merupakan nutrisi dan protein seperti ovalbumin. Nah, kalau secara farmaseutikal yang digunakan secara di dunia farmasi, protein itu diantaranya ada bentuknya vaksin. Nah, tadi vaksin itu dia merupakan protein drug atau produk protein. Ada vaksin, misalnya peptid, di situ ya, part of protein, ataupun bakteri-bakteri yang telah dimatikan, itu yang digunakan di dalam vaksin. Kemudian dari golongan peptida ada oksitosin, ada pitocin. Kemudian produk-produk dari darah yang kita dengan faktor E, faktor 10, faktor 8, gamma globulin, serum albumin. Kemudian rekombinan terapeutik protein, ada Herceptin, ada Humulin, ada Elferon, itu contoh produknya. Nah, itu vaksin. Tadi kita udah bahas ya tentang vaksin. Contohnya ada vaksin difteri, tetanus, ya. Ada pertusis. Kemudian
yang berfungsi sebagai terapeutik. Ada insulin, interferon B, interferon gamma, ada TPA, ya. Untuk apa namanya yang digunakan dalam obat serangan jantung. Terapeutik protein. Ini contohnya. Tadi beberapa, ini contoh produknya. Saudara bisa cari info tentang ini, produk-produk ini apa aja sih sebenarnya, apa fungsinya, apa namanya zat aktifnya. Kemudian kita masuk ke stability profile. Nah, ini tadi untuk pengembangan produk-produk protein itu tadi kita sudah dari awal sudah melihat ya banyak sekali tantangan dalam pengembangan produk protein. Dan terkait dengan tentu saja yang pertama adalah stabilitasnya, yang kita mau lihat itu stabilitasnya, karena nanti dari situlah baru kita menentukan apa sih eksipien yang diperlukan. Protein dan obat peptida memiliki profil stabilitas yang buruk. Jalur degradasi dari obat ini adalah karena ketidakstabilan kimia dan fisik, ya, yang memudahkan dia mengalami degradasi itu tadi karena kestabilan kimianya dan fisikanya yang susah. Kemudian ketidakstabilan kimia dan fisik yang tinggi memunculkan kesulitan dalam pemurniannya, dalam pemisahannya, dalam formulasinya, sampai nanti untuk penyimpanan dan delivery-nya. Kemudian ketidakstabilan fisiknya ini melibatkan transformasi dalam struktur sekunder, tersier, dan kuaterner dari molekul. Jadi dalam penyimpanan bisa saja, jadi dia bertransformasi berubah dari tadi misalnya protein A menjadi sekundernya, menjadi tersiernya, nah itu. Nah itu kan yang harus dijaga, karena belum tentu misalnya kalau dia berubah menjadi bertransformasi, belum tentu dia masih bisa memberikan efek yang diinginkan. Jangan-jangan malah berubah menjadi produk yang toksik dan sebagainya. Perubahan ini dimanifestasikan sebagai dalam bentuk ya. Perubahan ini bisa berbentuk denaturasi, agregasi, pengendapan, dan absorpsi di permukaan. Itu yang paling sering terjadi pada ketidakstabilan yang terjadi dalam protein. Terjadi denaturasi, agregasi, pengendapan, dan absorpsi ke permukaan. Ketidakstabilan kimia juga melibatkan perubahan dalam struktur, ya, sehingga menghasilkan entitas kimia baru. Nah itu tadi membentuk bentuk kimia baru. Bisa terbentuk karena adanya ikatan atau malah terjadinya pembelahan. Nah ini physical instability-nya bisa terjadi denaturasi, bisa terjadi agregasi atau penggumpalan, bisa terjadi pengendapan, bisa terjadi absorpsi ke permukaan. Nah, ini semua yang perlu kita antisipasi ya dalam pengembangannya nanti, itu yang perlu kita antisipasi supaya bagaimana tidak terjadi denaturasi, bagaimana tidak terjadi penggumpalan, bagaimana tidak terjadi pengendapan, ataupun bagaimana tidak terjadinya absorpsi permukaan. Nah, biasa juga terjadi proses kovalen proses. Itu di situ terjadi deamidation. D artinya kan penghilangan, berarti penghilangan amida di situ. Dikonversi, misalnya ASN GLI berubah menjadi alpha ASP GLI, gitu seperti itu ya. Kemudian oksidasi, dikonversi, kemudian misalnya disulfida dirubah struktur kimianya seperti itu. Kemudian proses terjadinya diamidasi, misalnya ini penghilangan struktur, kemudian terbentuk struktur kimia yang lain. Ya, ini contohnya. Atau terjadi misalnya di sini degradasi of succinimide intermediate menjadi aspartic acid dan isoaspartic acid.
terjadi pembelahan ya, degradasi. Kemudian denaturasi adalah proses perubahan struktur lengkap dan karakteristik bentuk protein akibat dari gangguan interaksi sekunder, tersier, dan kuaterner struktural. Karena fungsi biokimia protein tergantung pada 3 dimensi bentuknya atau susunan senyawa yang terdapat pada asam aminonya. Ya, nanti kemudian terjadi denaturasi, berarti tadi pelepasan asam amino seperti yang dilihat pada struktur yang ini ya. Ya, terbentuk zat kimia lain. Kemudian denaturasi juga terjadi dalam beberapa cara, misalnya dengan pemanasan. Nah, itu berarti dalam proses pembuatannya juga saudara harus memperhatikan hal-hal itu. Misalnya jangan sampai ada pemanasan, bagaimana dengan penambahan alkali, asam, urea, atau tercampurnya misalnya deterjen, atau terjadinya adanya getaran. Nah, itu semua harus diantisipasi. Jangan sampai menimbulkan tadi yang tidak diinginkan denaturasi itu. Kemudian konsekuensi umum denaturasi adalah ya tentu saja hilangnya aktivitas biologi ya, atau kemampuan katalik enzim seperti yang kita harapkan tidak terjadi gitu. Atau malah mungkin lebih berbahaya lagi menjadi bentuk lain yang lebih toksik. Ini gambaran proses denaturasi dari normal protein menjadi protein yang sudah terdenaturasi ya. Nah, yang kemudian itu tadi proses denaturasi pada produk protein. Kemudian yang kedua sering juga terjadi agregasi atau penggumpalan. Nah, ini penggumpalan ini misalnya dalam protein yang masih berada dalam larutan, secara visible tidak terlihat dengan mata telanjang, itu kan sebenarnya kalau dia larut kan ya sama dengan larutan yang lain, dia nggak kelihatan. Kemudian ketika aktivitas ininya menurun, kelarutannya menurun, nah itu berubah menjadi menggumpal seperti itu. Itu. Kemudian ini yang kita lihat ada yang disebut dengan non-covalent proses, itu ada di situ terjadi agregasi, kemudian pengendapan. Penggumpalan, kalau dia menggumpal bentuknya seperti ini gambarannya. Kemudian kalau yang pengendapan ya gambarannya seperti ini. Kemudian agregasi yang ketiga adalah presipitasi atau pengendapan. Itu tadi gambarannya ya, bisa sudah lihat tadi bagaimana pengendapan protein. Suatu proses mikroskopik yang menghasilkan perubahan yang visible atau terjadi peningkatan viskositas atau menjadi keruh ya, dari tadinya larutan yang bening ya, yang tidak terlihat, kemudian terjadi agregasi penggumpalan ya, keruh kemudian menggumpal, atau terjadi pengendapan ya. Kemudian reaksi polimerisasi kovalen dan agregasi ya non kovalen berperan terhadap pembentukan presipitat yang tidak larut. Kemudian faktor fisik yang bisa menyebabkan terjadinya tadi agregasi dan presipitasi itu bisa suhu, atau terjadi ada kekuatan ion di situ, kemudian bisa karena gerakan mekanik misalnya di vortex ya, kemudian perubahan pH dan adanya penambahan pelarut organik. Nah, sekarang itu masalah-masalahnya. Sekarang bagaimana kita
memecahkan masalah-masalah itu atau menghadapi masalah-masalah itu. Ya, itu yang tadi. Kayak saya mulai dari tadi kan bagaimana protein, kemudian apa sih masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan produk protein, ya, yang bisa menyebabkan ketidakstabilan pada protein. Nah, sekarang apabila kita masuk ke dalam formulasinya, bagaimana how to deal with these problems gitu dalam formulasi, dalam storage-nya, kemudian sampai nanti delivery-nya sampai kepada konsumer digunakan dan memberikan efektivitas yang diinginkan. Nah, ini protein stabilisasi. Nah, itu tentu saja balik lagi kepada kalau di formulasinya eksipien apa yang akan kita gunakan untuk mempertahankan stabilitas protein. Aditif yang digunakan yang pertama adalah aditif untuk stabilisasi protein. Kemudian bagaimana dengan stabilisasi protein pada sediaan padat. Kemudian bagaimana stabilitas protein itu sendiri kalau dia dibuat dalam bentuk matriks, ya. Kemudian kalau dia dalam bentuk matriks, apakah terjadi interaksi antara protein dengan matriks itu sendiri. Kemudian lingkungan internalnya, ya. Nah, ini kalau dalam formulasinya itu ada yang disebut dengan tadi ya stabilisasi. Kemudian PEgylation, penambahan PEG, ethylene glycol ya. Absorpsi enhancer. Jadi ini yang dalam formulasi ini yang perlu dipertimbangkan adalah bahan-bahan ini nanti, ya, yang membentuk kristalisasi, biokonjugasi, bioadhesi, protease inhibitors. Ini yang umum ada di dalam formulasi protein. Nanti apa itu stabilisasi, PEgylation, absorption enhancer, kita akan bahas setelah ini. Nah, stabilisasi internal yang pertama yang dilakukan adalah modifikasi struktur. Jadi dalam modifikasi struktur ini adalah terkait dengan substitusi asam amino, ya. Apabila itu meningkatkan stabilitas. Ya tadi kan kita lihat kan kalau terjadi denaturasi itu misalnya hilangnya asam amino atau penambahan asam amino. Nah, seperti itu kan kalau dia hilang berarti dia terdenaturasi, mengalami denaturasi. Nah, kalau misalnya disubstitusi dengan asam amino, apakah itu meningkatkan stabilitas? Nah, itu kita lakukan gitu. Nah, di sini salah satu langkah yang bisa membuat tadi itu makanya dilakukan substitusi asam amino dalam hal meningkatkan termostabilitasnya. Kemudian bisa juga dilakukan glikolisasi atau penambahan gugus gula. Ya, gugus gula ini bisa meningkatkan karakteristik farmakokinetik dari si protein. Kemudian juga bisa menyebabkan stabilitas termal, ya, meningkatkan stabilitas termal. Kemudian pembentukan ikatan disulfida, ya, ini bisa melindungi protein dari terjadinya denaturasi. Kemudian PEgylation atau penambahan PEG, pegilasi atau penambahan PEG itu bisa meningkatkan kelarutan, ya, menurunkan imogenitas dan meningkatkan teste tengah dan menurunkan toksisitas, ya. Jadi PEgylation ini fungsinya di situ adalah untuk meningkatkan kelarutan. Jadi tadi untuk mencegah terjadinya penggumpalan, agregasi, kemudian juga bisa mencegah terjadinya pengendapan, ya. Kemudian stabilisasi eksternal. Nah, dalam stabilisasi eksternal kalau tadi kan ini mainnya
modifikasi struktur. Modifikasi struktur itu terkait dengan struktur kimia dari si protein. Nah, sekarang kalau misalnya kita modifikasi secara eksternal, kita tambahkan bahan-bahan, tentu saja membutuhkan penambahan bahan-bahan seperti eksipien ya, untuk stabilitasnya. Nah, itu yang biasa digunakan adalah pembentukan penambahan krioprotektan namanya untuk mencegah pembentukan kristal es. Karena saat penyimpanan protein itu itu terkait dengan penyimpanannya juga. Protein itu kan harus hati-hati tadi terkait suhu ya. Jadi harus benar-benar mengenali protein ini harusnya disimpan di suhu berapa. Nah, salah satu eksipien yang digunakan tadi krioprotektan itu adalah untuk mencegah terbentuknya kristal es. Karena dia dalam penyimpanannya yang minus 20 derajat itu sangat rentan ya terbentuknya kristal es. Nah, disitulah eksipien krioprotektan ini dibutuhkan. Kemudian inhibitor protease. Nah, ini untuk mencegah terjadinya degradasi proteolitik. Kemudian antimikroba juga diperlukan. Yang biasa digunakan adalah natrium azid ya pada konsentrasi akhir misalnya 0,02 sampai 0,05 dan thiamurosal pada konsentrasi 0,01%. Kemudian anti pengkelat, lokam penghelat biasa digunakan ETA pada konsentrasi 1 sampai 5 untuk mencegah oksidasi ya dari logam dan lain sebagainya. Zat-zat pengkelat, zat-zat oksidasi. Zat pereduksi ya, misalnya merkaptoetan ya. Kemudian ada polimer seperti serum albumin, siklodextrin untuk mencegah absorpsi permukaan protein. Kalau dia naik dia namanya disebut dengan terjadi absorpsi permukaan. Kalau dia menggumpal biasanya dia di tengah tuh. Kemudian terjadi pengendapan, dia menggumpal kemudian mengendap di bawah. Nah, itu semua bentuk-bentuk kerusakan yang terjadi pada protein. Nah, ini salah satunya untuk mencegah terjadinya absorpsi di permukaan, ditambahkan eksipien dari polimer. Kemudian asam-asam amino. Nah, asam amino yang sering ditambahkan seperti histidin. Ya. Dan ini juga bisa berfungsi sebagai antioksida. Nah, ini gambaran terjadinya koaservasi dari protein yang berbentuk larutan, kemudian ditambahkan polimer ya yang dilarutkan dalam pelarut organik. Kemudian ini perlakuan yang dilakukan untuk mendapatkan stabilisasi protein yang stabil. Bisa dilakukan dengan koaservasi, bisa dilakukan dengan emulsifikasi. Ya. Ya. Emulsifikasi berarti penambahan bahan-bahan pengemulsi ya. Saudara tentu udah tahu bagaimana prinsip kerja dari emulsi. Ya, bisa emulsi water dalam minyak dalam air atau air dalam minyak. Kemudian di sini ada zat-zat tambahan yang diperlukan untuk protein-protein yang digunakan sebagai protein-protein injeksi yang akan diinjeksikan. Tentu saja kan
harus diperhatikan misalnya pH-nya seperti apa, kemudian mungkin memerlukan buffer, kemudian antioksidan, ya, preservatif, surfaktan, kemudian apa namanya, pembentuk kompleks, cryoprotektan, dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh produk, ya, contoh produk yang ada di pasaran berikut eksipien yang biasa digunakan. Contoh-contoh produk protein yang ada di pasar. Dalam miakalsin, ini produk dari Novartis, itu diberikan secara subkutan atau intramuskuler, berarti injeksi ya. Dia menggunakan buffernya itu asetat. Kemudian ada penambahan fenol, kemudian ini ada beberapa produk yang lain bisa dilihat. Dia menggunakan HCl, ini ya, miakalsin, nasal spray, benzalkonium chloride sebagai preservatif ya biasanya. Kemudian dalam vertikal punya Unigen, itu juga bentuknya nasal spray. Dia buffernya menggunakan sitrat, kemudian ada penambahan penil etil alkohol, benzil alkohol, ada polisorbat 80. Nah ini selain tadi coacervation, emulsification, kemudian untuk stabilisasinya yang lain bisa dilakukan dengan membuat apa namanya extrusion dan spraying. Dicetak atau dibuat dalam bentuk spray. Nah, tadi makanya di sini ada beberapa produk ya yang dibuat dalam bentuk spray, nasal spray, miakalsin atau vertikal. Kemudian dicetak itu biasanya dengan ya kalau dibuat dalam bentuk microspheres itu dibuat dalam bentuk matriks seperti itu. Kemudian didapatlah mikrosphere yang akhir, yang apa namanya sediaan yang udah dicetak. Nah, di sini kan kalau misalnya di pencetakan ini salah satu proses yang dilalui ketika proses pembuatan protein itu adalah freeze drying. Itu contohnya dalam pembuatan gelatin. Ya, gelatin kan juga salah satu produk protein ya, yang diambil dari albumin kan, yang kemudian albumin kemudian gelatin ya. Itu dalam proses pengeringnya biasanya menggunakan freeze drying. Ya. Nah, itu juga harus diantisipasi. Di situ ada yang disebut dengan critical step ya, karena di situ bisa menyebabkan terjadinya rusaknya si protein. Misalnya terjadi dehidrasi. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan struktural, hilangnya ikatan hidrogen. Kemudian bisa juga menyebabkan kerusakan struktur. Itu karena tadi misalnya terjadi agregasi, terjadi penggumpalan ataupun pengendapan. Kemudian dalam proses freezing itu juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan struktural, perubahan pH, kemudian juga bisa meningkatkan konsentrasi protein dan aditifnya. Kemudian absorpsi protein ke permukaan juga bisa terjadi pada padatan es. Kemudian di situ juga kalau di apa namanya pada saat proses freeze drying terjadi tekanan mekanik. Nah, itu semua yang perlu diwaspadai atau perlu dijadikan sebagai titik kritikal ya. Kan saudara udah belajar tentang in process, IPC, in process control ya. Pada tahapan formulasi itu nanti kita harus tahu di mana menjadi titik-titik kritikal pada pengembangan satu produk.
Nah, pada saat tahap freeze drying, hal-hal ini yang menjadi critical step. Nah, kalau dalam liofilisasi, ada namanya proses liofilisasi nanti pada pembuatan protein itu. Nah, itu juga yang faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah jenis dan konsentrasi krioprotektannya. Pada pembentukan liofilisasi diperlukan krioprotektan. Tadi sudah disinggung sebelumnya ya, apa yang disebut dengan krioprotektan itu yang mencegah terjadinya kristalisasi. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah konsentrasi protein, ya, karena sama dengan pada proses freeze drying tadi, kalau terlalu kering atau terlalu encer itu mempengaruhi konsentrasi si protein. Kemudian konsentrasi bulking agent-nya juga. Nah, ini excipient yang digunakan pada saat pembuatan protein dengan menggunakan freeze drying, pengeringan dengan menggunakan freezing. Ya, dia harus ada buffering agent, kemudian ada antioksidan, ada surfaktan, ada agen pembentuk kompleks, ada pengkelat, ada pengawet, ada pengisotoni, krio atau lioprotektan seperti PEG, ya, gula apa jenis-jenis gula ya. Kemudian pembentuk bulk, ya, pembentuk atau pengisi ya. Pembentuk bulk ini mannitol, bisa sorbitol, bisa glisin, bisa arginin, kemudian temperatur modifier ya yang mengatur temperatur dari si protein ini, menjaga suhunya supaya, karena suhu juga sangat seperti tadi sangat berpengaruh ya dalam proses kestabilan si protein ini karena bisa menyebabkan denaturasi. Ya, contoh-contoh temperatur modifiers itu ada dextran, ada albumin, ada gelatin ya. Nah, excipient pada itu tadi kan masih namanya protein ini pembentukannya kan lama ya, panjang gitu ceritanya. Nah, ini baru kita masuk kepada formulasinya. Nah, excipient yang digunakan pada formulasi protein itu ada yang pertama sistem Dapar. Nah, ini beberapa contoh sistem Dapar yang biasa digunakan dalam formulasi protein. Misalnya fosfat itu pada pH 6,2 sampai 8,2. Dapar asetat pada pH 3,8 sampai 5,8. pH sitrat 2,1 sampai 6,2. Ada histidin, ada glisin, arginin, tritonolamin ya. Kemudian fungsi Dapar dalam formulasi yaitu tadi menjaga stabilitas sediaan dan bioaktivitas protein, mempengaruhi kelarutan protein, kemudian jadi dia selain menjaga stabilitasnya kan, yang kalau Dapar kan memang menahan pH pada titik yang diinginkan, pada pH yang diinginkan. Nah, itu terkait dengan menjaga stabilitas kesediaan dan juga bioaktivitas protein. Kemudian juga bisa mempengaruhi kelarutan protein. Nah, kelarutan protein itu sendiri ada macam-macam ya. Ada protein yang sangat larut, ada yang agak sukar larut, ada yang tidak larut. Nah, tergantung pada struktur kimianya, urutan asam amino dan konformasinya. Kelarutan asam amino berbanding terbalik dengan ukuran dan bagian nonpolar. Kelarutan protein ditentukan oleh kemampuan gugus polar yang berinteraksi dengan air. Kemudian kelarutan protein umumnya minimum pada titik isoelektriknya karena muatannya muatannya 0 sehingga interaksi antara protein menjadi maksimum. Ini sangat terkait dengan pH, kemudian jenis excipient yang digunakan dan juga suhu ya.
Tapi lagi-lagi suhu tuh harus diperhatikan karena bisa menyebabkan tadi terjadinya degradasi atau denaturasi dari protein. Kemudian pengawet, ya, pengawet karena sediaan protein itu sangat rentan terkontaminasi mikroba, sehingga pengawet merupakan komponen penting, ya, terutama untuk sediaan-sediaan yang multiple dose, ya. Kemudian pemilihan pengawet merupakan faktor kritik karena dapat mempengaruhi stabilitas fisik sediaan. Jadi kan ya memang harus dipelajari, yaitu tadi balik lagi ke preformulasi. Pemilihan bahan harus diperhatikan. Kemudian tadi apa namanya pengawet, kemudian zat pengkelat. Zat pengkelat kan intinya mencegah terjadinya ikatan dengan logam, anion atau kation yang tidak diinginkan yang bisa merusak atau mempengaruhi sifat dari si protein. Ya, contohnya yang umum digunakan adalah ETA. Kemudian penstabil yang lain bisa digunakan siklodextrin. Ya, merupakan senyawa karbohidrat, tapi mempunyai mekanisme stabilisasi yang lebih untuk dibandingkan karbohidrat lain. Fungsinya meningkatkan kelarutan, menstabilkan protein sebagai pembawa dalam sistem penghantaran protein, dan juga menjadikan bentuk kompleks, ya, karena sifat hidrofobik dari bagian dalamnya. Kemudian siklodextrin yang paling banyak dipakai adalah beta siklodextrin. Saya masih didengar ya? Masih, Ibu. Kemudian ada alkohol polihidrat. Ya, contohnya gliserol, eritritol, arabitol, xilitol, sorbitol, manitol. Fungsinya sebagai stabilisasi protein, mencegah agregasi, ya. Kemudian ada polietilen glikol, mengurangi absorpsi protein pada permukaan, meningkatkan stabilitas protein secara fisik dan kimia, kemudian meningkatkan kelarutan protein. Kemudian excipient yang lain yaitu ada senyawa garam, berfungsi untuk meningkatkan kelarutan protein pada kekuatan ion rendah atau salting in. Akan tetapi jika konsentrasi garamnya terlalu tinggi, maka terjadi kompetisi antara ion dan protein untuk molekul air, menghasilkan penurunan kelarutan protein atau salting out, ya. Makanya konsentrasinya harus diperhatikan. Kemudian excipient yang lain ada surfaktan, ya, meningkatkan stabilitas protein pada kondisi optimal. Yang paling umum digunakan adalah Twin 80. Kemudian namun pada pemakaian Twin 80 perlu diperhatikan karena adanya cemaran peroksida. Sedangkan peroksida dapat mempercepat degradasi protein. Jadi dia fungsinya, fungsi surfaktan ini adalah mencegah absorpsi pada permukaan. Kemudian penyimpanan, ya, penyimpanan produk-produk protein harus pada temperatur yang rendah. Itu mencegah pertumbuhan dan metabolisme dari mikroba. Kemudian temperatur yang rendah juga mencegah terjadinya perubahan suhu atau ya yang bisa menyebabkan itu tadi spontaneous denaturation, ya, denaturasi yang secara spontan karena adanya pengaruh perubahan suhu. Kemudian mencegah terjadinya absorpsi. Kemudian penyimpanan pada suhu yang sangat rendah juga bisa meningkatkan, memperpanjang waktu simpan dari si produk.
Kemudian storage packingnya juga perlu diperhatikan, harus misalnya yang mencegah dari terjadinya absorpsi dan presipitasi, yaitu yang dikendaki misalnya yang mempunyai dinding gelas yang halus, kemudian harus tidak menggunakan kontainer yang dari bahan polistiren. Dia harus gelap ataupun opak ya, untuk mencegah masuknya cahaya dan terjadinya oksidasi. Kemudian harus airtight container yang mencegah masuknya udara untuk menghindari terjadinya oksidasi. Nah, di zat tambahan yang digunakan dalam penyimpanan untuk meningkatkan stabilisasi garam dan ion, ada apa namanya zinc ya untuk insulin, kemudian addition penambahan polyols misalnya gliserol, polyethylene glycol untuk kelarutan, kemudian penambahan gula atau dextran untuk mencegah terjadinya pertumbuhan mikroba, kemudian surfaktan untuk mencegah absorpsi dan agregasi. Sebenarnya di atas tadi kita sudah ada di beberapa penguraian tentang eksipien. Tadi sudah dijelaskan juga. Storage packing udah. Kemudian udah. Oke, saya rasa itu aja ya yang terkait dengan eksipien dalam protein drug yang intinya ya, yang intinya atau yang secara umum. Jadi apapun itu adalah gambaran secara umum yang kita berikan, hanya yang gambaran secara umum. Nanti balik lagi ke misalnya mau pengembangannya apa yang secara spesifiknya, nanti kebutuhan eksipiennya itu sangat bergantung dengan spesifikasi dari bahan atau sediaan yang akan kita kembangkan ya. Tapi bagaimanapun ini menjadi tolak ukur atau dasar buat saudara, buat teman-teman ini, saudara nanti bila diminta untuk melakukan pengembangan produk-produk protein, ya secara umum dasarnya seperti inilah, bahwa protein itu seperti apa, harus tahu sifatnya, kemudian masalah-masalah yang terkait dalam penanganannya, dalam formulasinya, dalam penyimpanannya. Nah itu nanti yang akan memberikan gambaran zat aktif atau eksipien apa yang akan ditambahkan, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti setelah ini saya akan langsung masukkan materi ini ke Google Classroom ya, yang eksipien itu. Yang materi yang sebelumnya juga sudah saya upload di sana. Silakan saudara ambil, pelajari. Kemudian Sabtu depan itu tanggal berapa? 19, Bu. Tanggal 19 kita ada waktu untuk UAS. Kemudian insya Allah mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan koreksian dan menyerahkan nilai minggu depannya. Karena ditunggu kalau nggak salah itu paling lambat tanggal 23. Mudah-mudahan saya bisa selesaikan ya. Silakan saudara siapkan diri untuk kita UAS minggu depan. Insya Allah materinya
tidak akan lepas dari materi-materi yang kita sudah bahas ya kemarin itu, mulai dari serbuk, sediaan serbuk, sediaan pulmonari, pulmonari ya untuk paru-paru, kemudian transdermal, kemudian apalagi tuh kemarin materinya? Pulmonary, serbuk, kemudian transdermal, vaksin, ini kemudian protein drug, kalau nggak salah ada satu lagi saya lupa. Oh, supos ya. Kita ada 6 materi ya. Tapi saya anggap pertemuan 7 karena syarat untuk UAS itu 7. Jadi yang penugasan itu saya anggap satu pertemuan seperti itu ya. Karena nilainya juga saya ambil yang itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang bagaimana mekanisme nanti itu UASnya seperti apa? Kalau yang di materi perkuliahan yang lain UASnya lewat apa? G-Form, Ibu. Bagaimana? Pakai Google Form. Pakai apa? Maaf. Google Form, Ibu. Google Form. Jadi masuknya di Google Classroom juga, tapi di sana ada Google Form gitu. Saya belum terbayang juga sih nih, kalau yang UAS yang ini. Gimana ada masuk? Dibuat di Google Form gitu, Ibu. Nanti linknya dikirim gitu. Bisa Kemudian lewat Google Classroom atau lewat PJ juga bisa, Ibu. Ya, nanti saya pelajari dulu enaknya lewat apa. Ya, insya Allah kita ketemu lagi Sabtu depan. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, PJ bagaimana? Saya tunggu lagi daftar hadirnya ya. Nanti ya kalau tidak ada lagi kita tutup aja pertemuan kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.